Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam sesi berikutnya untuk membahas tentang sistem penunjang keputusan. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi seputar multi kriteria decision analysis, MCDA. Pada pembuatan keputusan gitu ya, ini perlu adanya analisis yang cukup mendalam ya. Untuk itu kita perlu membaginya untuk mempermudah pada saat kita ingin menganalisis untuk membuat sebuah keputusan, maka kita bisa menggunakan bantuan gitu ya. Mari kita mencoba untuk menerapkannya, menganalisis sebuah decision melalui pendekatan 3 komponen ini. Ada goal, objectives, dan kriteria. Pada kesempatan ini kita coba untuk mencontohkan gitu ya. Yang pertama, ada sebuah goal atau keinginan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu wilayah ya. Dengan cara apa? Nah, maka kita perlu menentukan objektifnya. Di mana yang dimaksud dengan objektif ini adalah detail apa yang bisa dituju atau apa yang bisa dicapai untuk mewujudkan goal tadi gitu ya. Tadi dikatakan goalnya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, melalui apa? Melalui 3 hal. Pertama sosial, kemudian lingkungan, dan ekonomi. Yang pertama, di objektif atau secara detail untuk menggapai kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu kan sangatlah general ya. Jadi supaya lebih mengerucut, maka kita tentukan kita mau meningkatkan kesejahteraan melalui apa. Yang pertama adalah sosial. Nah, untuk mencapai peningkatan kesejahteraan melalui sosial ini, maka ada beberapa kriteria yang bisa kita lakukan. Kita bisa menilai bahwa kita atau sosial dari sisi sosial ini kita sudah bisa mewujudkan itu, kita bisa lihat dari beberapa kriteria yang ada. Ini salah satu contoh aja. Kriteria yang pertama yaitu untuk melindungi kepemilikan pertanian keluarga. Nah, untuk bisa mengoptimalkan atau bisa mewujudkan dari sisi sosial, maka kita harus memberikan keyakinan atau kepada si petani gitu ya, bahwa apa tanah yang digarapnya gitu ya, tanah yang selama ini dia kerjakan gitu ya untuk bercocok tanam dan sebagainya, ini ada keyakinan bahwa aman gitu ya untuk dia bercocok tanam di situ ya. Jangan sampai dia sudah bekerja keras bercocok tanam di tempat tersebut, tetapi pada saat panen nanti ada yang mengakui gitu ya. Nah, ini kan menjadi mengurangi motivasi dalam mengerjakan atau bercocok tanam tadi. Kemudian kriteria berikutnya bisa memelihara desa dan meningkatkan kualitas kehidupan pedesaan. Nah, ini bisa dicapai dengan beberapa program-program yang dijalankan gitu ya. Gimana caranya untuk meningkatkan kualitas kehidupan pedesaan? Bisa teknologinya, bisa pendidikannya, kemudian peningkatan sumber daya manusianya gitu, diberi pelatihan atau apa. Nah, seperti itu. Jadi pendekatan dari sisi sosial salah satunya untuk meningkatkan kualitas kehidupan pedesaan dari beberapa aspek. Berikutnya kriteria pada sosial yaitu untuk melestarikan produk pertanian tradisional atau bisa dibilang produk khas lokal gitu ya. Sebuah lokasi atau daerah biasanya mereka akan terangkat apabila mereka berani
menawarkan atau mengikrarkan bahwa daerahnya adalah penghasil sebuah produk gitu ya. Misalkan seperti di beberapa daerah itu ada yang mereka mengikrarkan bahwa daerah saya ini penghasil kelor terbanyak gitu ya. Mulai dari bercocok tanam, mulai dari penyediaan bahannya sampai dengan pengemasan sampai dengan penjualan gitu ya. Nah, tapi produk pertanian lokalnya sudah bisa ditentukan, atau mungkin pengusaha padi atau mungkin ketan gitu ya, kan ada daerah di Malang juga penghasil ketan gitu ya, di Malang Selatan, sehingga di sini penduduknya dipush untuk meningkatkan kualitas atau menghasilkan sebuah produk-produk berkaitan dengan beras ketan tadi. Jadi rengginang, jadi mungkin kerupuk, mungkin jadi makanan-makanan yang lain juga. Nah, ini juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari sisi sosial. Berikutnya yaitu dari sisi lingkungan. Gimana caranya untuk satu kriterianya adalah untuk mendorong praktik pertanian yang sesuai dengan konservasi lingkungan. Maka pada saat kita ingin mengembangkan atau kita ingin bercocok tanam dan sebagainya, maka kita perlu memahami lingkungan ini kebutuhannya apa, kemudian lingkungan ini bisa ditanamin apa gitu ya. Jadi nggak asal pokoknya saya ingin nanam sayuran, ya sudah, bisa nggak bisa pasti saya tanam gitu ya. Tidak mempelajari mungkin kondisi tanah, suhu, kemudian ya mungkin itu saja ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu untuk berkontribusi pada pemeliharaan daerah. Jadi hasil panen atau hasil bercocok tanam tadi juga diharapkan mampu bisa berkontribusi pada pemeliharaan daerah ya secara alami. Kemudian berikutnya untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dari sisi ekonominya. Nah, dari sisi ekonominya tentu saja ya peningkatan kesejahteraan bisa dibilang ini adalah poin utama gitu ya, objektif tujuan utama bisa jadi ya, karena ini fokus untuk peningkatan ekonomi. Dengan cara apa? Nah, kriterianya apabila bisa memastikan harga yang wajar bagi konsumen. Jadi produknya tadi yang sudah ditanam dan sebagainya, harapannya bisa terjual dengan harga yang bisa diterima oleh konsumen, tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah gitu ya, karena supaya kedua-duanya mendapatkan keuntungan, baik konsumen atau penyedia. Kemudian untuk memberikan pendapatan yang memadai bagi petani, tentu saja ya hasil secara ekonomi tadi harapannya bisa memberikan pendapatan yang cukup bagi petani, tidak hanya lelah untuk mengerjakan atau bercocok tanam, tapi hasilnya tidak signifikan dengan pengeluaran yang digunakan, yang dihasilkan ya. Berikutnya, pada saat kita berbicara tentang decision analysis atau teori seputar decision, teori tentang proses pengambilan keputusan, ini biasanya kita akan dihadapkan dengan beberapa hal. Yang pertama, define problem. Pasti ya, pada saat kita ingin memutuskan atau membuat keputusan, pasti kita dihadapkan terlebih dahulu dengan permasalahan. Tidak perlu berpikir permasalahan itu sesuatu yang berat. Misalkan saya hari ini mungkin teman-teman ya, saya hari ini mau berangkat kuliah atau bolos aja, misalkan gitu ya. Nah, itu kan ada permasalahan yang sedang bergejolak di hati Anda gitu ya. Kalau mau berangkat, ini kayaknya cuaca sudah mendung, nah, badan saya udah agak nggak enak gitu ya. Nanti kalau hujan bagaimana dan seterusnya. Nah, ini kan sebuah masalah gitu ya. Sebuah yang ada di realita dengan apa yang ada, ini bisa jadi berbeda gitu ya. Kemudian identify kriteria to compare alternatives ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi kriteria-kriteria, kemudian kita bandingkan dengan alternatif.
Nah, siapa kriteria, siapa alternatif nanti kita coba pelajari. Siapa mereka, apa itu gitu ya. Kemudian gather value judgments on relative importance of the criteria. Jadi ada beberapa kriteria. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk bisa memutuskan sesuatu maka kita harus mengidentifikasi kriterianya apa saja, kemudian alternatifnya apa saja, dan keduanya akhirnya kita bandingkan. Gitu ya, kita bandingkan. Nah, perlu adanya gather value judgment gitu ya. Penentuan kira-kira nilai untuk sebuah kriteria itu harusnya berapa besar. Nah, mungkin nanti ada istilah bobot gitu ya di multi kriteria decision analysis, itu istilahnya weight atau bobot ya. Kemudian ada screen atau eliminate clearly inferior alternative. Jadi perlu adanya gambaran secara jelas gitu ya seputar alternatif-alternatif yang ada pada permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Bisa jadi ada beberapa pihak gitu ya, sebenarnya mereka nggak tahu masalahnya apa, mereka tidak terasa apa yang harus mereka pecahkan gitu ya. Untuk memutuskan sesuatu bisa jadi sebetulnya bukan itu pilihannya atau bukan itu alternatifnya, tapi mereka bingung gitu ya apa yang harus dilakukan. Maka kita perlu punya gambaran alternatif atau pilihan-pilihan yang akan kita pilih tadi ya, itu secara jelas. Kira-kira kalau saya mau memilih ketua kelas misalkan, bagaimana caranya? Oke, maka saya harus secara jelas mempunyai gambaran atau karakteristik tentang seorang ketua kelas. Mereka harus seperti apa gitu ya. Alternatif ini harus jelas, datanya juga harus jelas. Ya, seputar kandidat atau seputar dari opsi atau pilihan-pilihan atau alternatif yang ada. Kemudian determinate performance of alternatives for criteria. Perlu menentukan ya kinerja dari alternatif untuk kriteria tersebut. Jadi tetap nanti ada alternatif dan kriteria yang saling dependent gitu ya, mereka saling membutuhkan gitu ya, saling bergantung. Kemudian select final alternatives. Oke. Hasil akhir dari sebuah support system atau decision gitu ya, maka yang ada adalah memilih dari sekian banyak pilihan atau memilih dari sekian banyak alternatif yang ada. Kayak tadi mau memilih ketua kelas, alternatifnya siapa? Si A, si B, si C, dan D. Itu ya, ada 4 orang kandidat atau ada 4 alternatif atau ada 4 pilihan. Maka di akhir perjalanan pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan, yaitu kita mengambil atau kita memutuskan, yang jadi ketua kelas adalah si B, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah select final alternatives. Kenapa di sini bisa alternatif atau alternatives gitu ya? Bisa jadi untuk memutuskan kita bisa menghasilkan lebih dari satu alternatif. Lihat kondisinya. Berikutnya, individu seseorang gitu ya. Seseorang ini bisa juga seorang expert gitu ya. Bahkan seorang expert sekalipun gitu ya, mereka akan merasa kesulitan pada saat harus membuat sebuah keputusan gitu ya, di mana beberapa keputusan ini akan lebih mudah menggunakan tools atau lebih mudah menggunakan alat supaya bisa mengelola informasi secara lebih terpadu gitu ya, di mana pengambilan keputusan ini berkaitan dengan lingkungannya gitu ya. Ya banyak hal yang mendukung ya, mulai dari value trade-offs atau penawaran-penawaran nilai-nilai yang ada,
kemudian berkaitan juga dengan uncertainty gitu ya, ketidakpastian yang terjadi. Kalau saya milih ini nanti apa yang terjadi, kalau saya milih yang itu nanti apa yang terjadi. Seperti kemarin di pohon keputusan ya, teman-teman mungkin sudah sempat mempelajari. Jadi misal saya memilih, ada dua opsi, ada ada potongan, ada kemungkinan gitu ya, kalau saya mau membeli sebuah produk gitu kan, kalau saya beli sekarang saya sudah jelas harganya tidak ada potongan gitu ya. Tetapi menurut isu, kalau saya beli 2 hari lagi, sepertinya di toko itu ada potongan atau diskon karena sedang ada hari libur nasional misalkan. Nah, untuk itu maka kalau kita ingin memutuskan, oke lah kalau harganya sekian, kemudian nanti di hari libur nasional biasanya ada diskon gitu kan, dan diskonnya besar-besaran, bisa jadi nanti saya kalau membeli sebuah produk tertentu, maka saya akan mendapatkan potongan yang lumayan dan harga produk tersebut jadi sangat berkurang gitu ya. Nah, tapi kan ini berkaitan dengan uncertainty. Ada hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Belum tentu ternyata meskipun selama ini toko itu memberikan diskon di hari-hari libur nasional, ternyata bisa jadi karena memang kondisi perekonomian atau kondisi keuangan dari toko tersebut sedang bermasalah, bisa jadi dia nggak akan mengeluarkan diskon-diskonnya, sale-nya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya diharapkan dengan tools atau alat ya untuk pengambilan keputusan atau mendukung pengambilan keputusan ini diharapkan bisa membantu para individu atau para pihak tertentu atau decision maker untuk bisa membantu yang disupport oleh informasi gitu ya, mereka bisa membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Untuk mengatasi inefisiensi ini digunakan teknik analisis keputusan multikriteria. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, kita berkaitan dengan MCDA ini atau Decision Support System ini sebetulnya cikal bakalnya atau awalnya ini dari Operation Research ya. Bagaimana sih mencari nilai optimal? Nilai optimal itu bukan selalu besar ya, bisa jadi semakin kecil semakin optimal. Seperti yang telah saya contohkan sebelumnya, misalkan saya ingin membuat sebuah atau memproduksi gitu ya sebuah produk gitu ya, perusahaan ini. Kemudian gimana caranya saya bisa meminimalisir kerugian? Nah, berarti kan nilai yang saya harapkan besar atau kecil? Nah, kalau meminimalisir kerugian berarti harapan saya, kerugian saya atau biaya yang saya keluarkan semakin kecil semakin baik. Cost yang saya keluarkan semakin kecil semakin baik. Tapi pada saat kita menghitung keuntungannya, kita membuat sebuah produk, kemudian kita berharap ada keuntungan pada saat kita menjual produk tersebut. Maka harapan kita yaitu bagaimana caranya produk yang kita hasilkan tadi bisa terjual dan kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk itu, maka kondisinya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan nilai yang lebih besar, lebih baik. Nah, itulah optimalisasi, gitu ya. Bukan maksimalisasi atau minimalisasi, tapi optimal. Dia ideal untuk segala jenis kondisi. Kalau ingin biaya yang dikeluarkan, dia akan mencari harga atau biaya paling minim, kecil, tetapi untuk keuntungan yang diharapkan, dia akan mencari nilai yang lebih besar, lebih baik. Seperti itu ya. Nah, untuk pengambilan keputusan atau operation research sebelumnya, mereka hanya fokus pada salah satu bidang gitu ya.
untuk mengoptimalisasi, ingin cari ruginya paling minim atau cari keuntungan yang paling tinggi gitu ya. Nah, untuk mengatasi beberapa hal yang berseberangan seperti itu, kemudian saling keterkaitan antara kriteria dan sebagainya, maka ini yang melandasi munculnya multi kriteria decision analysis. Nah, pada multi kriteria decision analysis problem memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah decision maker, si pembuat keputusan itu sendiri. Kemudian alternatives dan kriteria. Ya. Siapa mereka? Oke, pertama decision maker. Decision maker merupakan seseorang yang mengambil keputusan atau orang yang akhirnya memutuskan yang disupport oleh sistem penunjang keputusan. Bisa seperti itu. Nah, pada saat kita mengetahui bahwa si decision maker ini ternyata terdiri dari banyak orang atau banyak pihak, gitu ya. Misalkan pada sebuah perusahaan atau sebuah sekolah gitu ya, untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk promosinya, maka decision maker-nya bukan hanya satu orang bagian marketing saja, tetapi ada beberapa pihak yang terlibat atau beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk bisa memutuskan harus menggunakan strategi apa gitu ya. Nah, maka kalau kondisinya seperti ini, bisa jadi pasti kita bayangkan decision maker yang lebih dari satu pihak atau satu orang, maka bisa jadi mereka mempunyai pilihan yang berbeda, mempunyai goals yang berbeda, mempunyai objektif dan kriteria yang berbeda-beda. Seperti tadi saya contohkan, untuk menentukan strategi pemasaran bisa jadi bagian marketingnya tidak akan memikirkan dari goals-nya adalah gimana caranya mendapatkan mahasiswa atau siswa ya kalau di SMA. Tetapi bisa jadi dari bagian keuangan dengan segala kondisinya yang dia ketahui, maka goals-nya adalah gimana caranya tetap mendapatkan mahasiswa tetapi biayanya bisa dipangkas. Nah, dari dua pihak decision maker ini saja, ini sudah berbeda pilihan dan bisa jadi berbeda goals-nya dan kriteria. Nah, bagaimana kalau ini terjadi gitu ya? Maka mau tidak mau si decision maker gitu ya, para decision maker tadi harus memilih jawaban atau memutuskan secara kolektif. Entah nanti jawabannya di rata-rata, kalau menilai, misalkan ada penilaian terhadap karyawan, maka ada beberapa pihak misalkan tidak bisa sepihak gitu ya, bagian personalisasi saja, personalia yang menghitung, tapi bisa jadi atasan dari karyawan itu, bagian ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Ini harus dilibatkan. Oleh karena itu perlu adanya kolektivitas pengambilan keputusan. Kemudian komponen yang berikutnya, komponen utama yang berikutnya yaitu alternatives atau bisa dibilang kemungkinan yang harus dipilih. Nah, alternatifnya ada S-nya, berarti ada beberapa. Kalau cuma alternatif itu cuma satu, maka ya tidak perlu dibuatkan decision making gitu ya. Tidak perlu disupport dengan itu, ya sudah nggak perlu memutuskan karena sudah jelas itu yang ada di depan mata. Tapi alternatif itu adalah pilihan-pilihan atau preference. Pilihan yang bagaimana? Namanya pilihan, itu lebih dari satu dan wajib dipilih. Kemudian ruang keputusan adalah himpunan semua alternatif. Jadi sudah saya katakan ada sekian alternatif gitu ya, lebih dari satu. Nah, beberapa alternatif gitu ya yang tergabung, ada alternatif A, B, C. Misalkan tadi memilih ketua kelas gitu ya. Alternatifnya siapa?
si A, si B, si C gitu ya. Maka ruang keputusannya adalah ABC dengan segala macam karakteristik dari ABC tersebut. Kemudian dalam banyak kasus ruang keputusan memiliki jumlah elemen yang terbatas. Ya kan? Pastinya ya karena kita untuk memilih, tadi memilih ketua kelas, kita membatasi, meskipun ada banyak mahasiswa, misalkan ada 50, tapi kita akan batasi siapa saja yang akan kita pilih atau kita jadikan alternatif. Tuh ya, jadi kita bisa milih 5 yang terbaik di kelas misalkan. 5 yang paling aktif di kelas, nah itu yang akan kita jadikan alternatif. Berikutnya, alternatif would be to choose between different alternatives decision-nya ini ya. Jadi alternatif itu bisa jadi harus kita pilih dari sekian banyaknya alternatif pengambilan keputusan. Gitu ya. Bisa dikatakan beberapa alternatif kalau lebih dari satu bisa jadi mereka sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Dan mau tidak mau kita harus memilihnya. Selanjutnya adalah kriteria. Karakteristik or requirements that each alternative must pose. Jadi di sini atau kriteria itu sebetulnya ciri-ciri atau yang mewakili sebuah pilihan gitu ya. Jadi saya mau memilih seorang ketua kelas. Misalkan kita mau memilih ketua kelas. Berarti karakteristik seorang ketua kelas atau requirements, persyaratan jadi ketua kelas itu harus bagaimana gitu ya. Oh, anaknya harus IPK-nya minimal 3 misalkan. Yang kedua, presensi tidak pernah kosong, selalu aktif. Kemudian di kelas dia vokal, gitu. Dalam artian dia bisa memimpin teman-temannya di kelas. Kemudian ada lagi dia harus memiliki dia harus sudah lulus sekian SKS misalnya. Tapi kalau itu biasanya sama kalau ketua kelas ya. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan kriteria. Bisa jadi kita bisa bilang karakter gitu ya, yang mewakili seorang ketua kelas tuh harus memenuhi karakter yang seperti apa, cirinya harus seperti apa, atau kita bisa bilang requirements gitu ya, atau persyaratan menjadi seorang ketua kelas tuh harus bagaimana. Ya. Oke, pada optimasi klasik, nah tadi yang saya singgung ya, di optimasi klasik biasanya memilih hanya satu kriteria untuk dioptimalkan. Ya, kalau kita ingin mencari atau mendapatkan biaya operasional terendah, maka kita akan hanya memiliki satu kriteria, yaitu kriteria biaya yang akan kita hitung gitu ya. Biayanya harus bagaimana? Biayanya harus di bawah standar tertentu. Mungkin ada standar tertentu di perusahaan yang sudah ditentukan. Namun dalam pengambilan keputusan sering dihadapkan pada beberapa kriteria yang saling bertentangan. Mungkin kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita mencoba untuk mempelajari contohnya. Di sini terlihat ada C1, C2, C3, C4, ini simbol untuk kriteria. Di mana C1 itu adalah rasio atau selisih antara keuntungan yang diperoleh dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu misalkan. Kemudian C2, kelestarian lingkungan. Oh, ini tadi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air gitu ya, sumber daya lingkungan. Oke. Kemudian C3 atau kriteria ketiga yaitu pemeliharaan yang mudah atau perawatan yang tidak ribet gitu ya. Nah, kemudian C4-nya kepatuhan terhadap hak penggunaan air. Misalkan kita harus bijaksana menggunakan sumber daya alam gitu ya, seperti air gitu. Jangan untuk dihambur-hamburkan gitu ya, tapi kita harus menjaga ketersediaan air bersih dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, dari beberapa kriteria ini, poin utama yang ada di sini adalah selain kriteria ada alternatif.
Oke, alternatif A1, A2, A3, A4, dan A5. Gitu ya. Untuk menentukan daerah mana yang paling bagus gitu ya, yang paling menyehatkan atau paling bagus gitu ya, maka kita harus sebelum kita menentukan daerah mana yang paling bagus, apakah A1, alternatif 1, alternatif 2, A2, A3, dan seterusnya. Nah, requirement-nya apa? Dikatakan bagus apabila, misalkan ya, apabila rasio antara kelebihan dan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya gitu supaya tetap ada sumber airnya dan sebagainya, itu harapannya kalau ingin dibilang bagus gitu ya, maka antara kelebihan atau manfaat yang dirasakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya ini tidak terlalu tinggi gitu ya biayanya dibanding manfaatnya. Begitu seterusnya ya. Sehingga di sini kita bisa lihat alternatif 1 dari sisi rasio benefit dan cost ini sebesar 1,3 misalkan. Untuk kelestarian lingkungan gitu ya. Nah, ini dinyatakan dengan high, dengan low, dengan medium, dengan very high gitu ya. Kemudian C3 juga seperti itu, kriteria ketiga itu pemeliharaan yang mudah ya. Nah, di sini alternatif pertama adalah easy. Ada juga difficult, ada medium gitu ya. Nah, untuk bisa menghitungnya gitu ya, untuk bisa membuatnya bisa dihitung kuantitatif, maka seperti kriteria yang kedua, kelestarian lingkungan tadi, oke dia mendapatkan nilai high gitu ya. Nah, kita lihat dulu high itu di antara berapa standarnya. Oh, standarnya kalau high itu 80. Kalau low itu 10. Medium berarti separuh ya, 50. Kemudian very high itu 90. Mungkin kalau 100 very very high gitu ya barangkali ya. Oke, nah ini untuk menentukan ini secara tidak ada kepastian bahwa harus itu gitu ya. Tapi kita bisa untuk bisa mempermudah penilaian pengukuran, maka kita harus memberikan nilai juga gitu ya. Nah, di sini sudah saya contohkan untuk C2 alternatif pertama high. Berarti kalau high itu diberi angka 80. Seperti itu ya. Nah, jadi ini gambaran multi kriteria decision analysis atau multi kriteria decision making gitu ya. Jadi di sini gambarannya apa? Perlu ada goal, kemudian perlu ditentukan alternatifnya apa saja. Mungkin kalau tadi pemilihan ketua kelas siapa saja. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria atau requirement atau karakteristik dari alternatif yang kita inginkan itu harusnya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Selanjutnya, pada sesi berikutnya teman-teman bisa mengerjakan ada beberapa tes yang kami berikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap sehat.